Selamat pagi Bu, saya akan menyampaikan jawaban soal melalui video. Baik Bu, saya atas nama Gerlina Lubeng, saya berasal dari kelas 2021E. Saya akan menjawabkan soal nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan nomor satunya. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa merupakan seperangkat bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucapan manusia pada saat kita berbicara dengan orang lain. Yang kedua, hubungan antara bunyi dan benda bersifat arbiter atau masukan yang dihasilkan ucapan manusia yang berperan dalam bahasa dan dalam sarana komunikasi melalui bahasa secara lisan. Contoh buktinya adalah misalnya berupa kata pulpen. Kata pulpen itu berbeda bunyinya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu pulpen, pulpen, dan kalau bahasa Inggrisnya itu pena. Yang ketiga, bahasa itu bersistem adalah setiap bahasa di dunia memiliki sistemnya sendiri. Misalnya, sistem bahasa Indonesia berbentuk sebuah kata melalui proses dan cara berkomunikasi. Yang keempat, bahasa merupakan seperangkat lambang atau komunikasi yang mengembangkan sebuah bahasa lamanya seperti abjad A, B, C, dan Z. Lambang bunyi tersebut diatur oleh sistem bahasa dalam membangun konstruksi kata, misalnya pohon, kursi, dan gunung. Yang kelima, bahasa bersifat sempurna atau tuntas. Maksudnya, berkomunikasi menggunakan bahasa akan dilengkapi dengan gerak tubuh pada penggunaan bahasa lisan seperti gerakan tangan melambai pada saat kita bersampai jumpa dengan teman, atau cara mengekspresikan wajah kita untuk berkomunikasi dengan teman. Nomor 2, jelaskan hakikat konsep bahasa. Konsep bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembaran bunyi yang dipakai untuk melahirkan pikiran dengan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Misalnya, kita dengan menggunakan tanda suara, gerak tubuh pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Nomor 3, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mulanya sejarah bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 20 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara ruang penyimpangan berkumpul dalam suatu rapat dalam pikiran dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nomor 4, jelaskan fungsi dan kedudukan bahasa sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia adalah alat pemersatuan bangsa yang patut di dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi dan kedudukan bangsa sebagai bahasa negara, yaitu bangsa resmi. Kenegaraan yang mengantar pendidikan, pengetahuan, ilmu teknologi akan mengembangkan kebudayaan pada tingkat nasionalisme. Nomor 6, asal usul bahasa Indonesia adalah
Asal-usul bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu sebagai dasar pembentukan bangsa Indonesia di kalangan oleh masyarakat. Misalnya penggunaan bahasa Melayu di kalangan siswa. Nomor 7, jelaskan 15 contoh bahasa tidak baku dan bentuk baku. Yang pertama, bahasa tidak bakunya itu favorit dan bentuk bakunya itu favorit. Yang kedua, bentuk kata tidak bakunya itu Februari dan bentuk bakunya itu Februari. Yang ketiga, bentuk tidak bakunya itu coklat dan bentuk bakunya itu coklat. Yang keempat, bentuk tidak bakunya cabai dan bentuk bakunya itu cabai. Yang kelima, bentuk kata tidak bakunya itu bus dan bentuk kata bakunya itu bis. Yang keenam, bentuk kata tidak bakunya itu karena, bentuk kata bakunya itu karena. Yang ketujuh, bentuk kata tidak bakunya itu analisis dan bentuk kata bakunya analisa. Yang kedelapan, bentuk kata tidak baku yaitu daftar dan bentuk kata bakunya itu daftar. Yang kesembilan, bentuk kata tidak baku tidak dan bentuk kata bakunya enggak. Yang kesepuluh, sandar atau sendal. Yang ke-11, bentuk kata tidak bakunya itu pakai dan bentuk kata bakunya itu memakai. Yang ke-12, bentuk kata tidak bakunya itu aktif dan bentuk kata bakunya aktif. Yang ke-13, bentuk kata tidak bakunya besok dan bentuk kata bakunya esok. Yang ke-14, bentuk kata tidak bakunya itu cengkeh dan bentuk kata tidak bakunya cengkeh. Yang ke-15, bentuk kata tidak bakunya itu sistem dan bentuk kata bakunya itu sistem. Nomor 8, jelaskan volume bahasa Indonesia. Jawabannya, ragam bahasa Indonesia, variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Misalnya pada topiknya yang dibicarakan, hubungan pembicara, dan juga memiliki ragam bahasanya masing-masing dengan keadaan bidang-bidang tertentu. Nomor 9, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tertulis? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media lisan yang terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapannya dapat membantu pemahaman kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan ragam tulisan adalah ragam bahasa melalui media tulis, tidak memerlukan kehadiran orang lain, misalnya menulis menggunakan huruf sebagai unsur dasar. Nomor 10, sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Jawabannya, yang pertama, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Ragam bahasa terdiri atas 3, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa semi-formal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal itu ragam bahasa resmi. Misalnya, yang pertama, penggunaan bentuk kata secara lengkap dan tidak singkat. Yang kedua, penggunaan imbuhan secara eksplisit dan ekosistem. Dan yang ketiga, penggunaan ejaan baku pada ragam bahasa tertulis dan lafaz dan baku pada ragam bahasa lisan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa semi-formal atau non-formal. Biasanya dipakai pada
biasanya dipakai pada situasi tidak resmi, misalnya penggunaan kata sapaan dan diganti, misalnya saya dan gue atau beta. Penggunaan imbuhannya dan awalnya itu mengapa atau apaan, dan akhirnya laporan atau laporin. Itu saja penjelasan dari saya tadi, Ibu. Terima kasih.